kita di sini akan belajar tentang tipe-tipe data di C++, dan di video ini kita hanya akan membahas beberapa tipe data saja yang sering kita pakai. Nah, yang pertama itu ada tipe data integer, atau biasa kita tulis int. Jadi integer itu merupakan tipe data numerik berupa bilangan bulat. Nah, terus gimana sih cara kita mendeklarasiin si integer ini? Nah, kalau kita mau mendeklarasikan tipe data, kita itu butuh yang namanya variabel. Jadi itu variabel sebagai wadah yang bisa kita isi dari macam-macam tipe data. Nah, kalau kita mau mendeklarasi itu ada formatnya sendiri. Formatnya itu nama variabel sama dengan value variabel. Nah, maksudnya gimana sih? Semisal kita punya variabel namanya x. X itu bernilai 1. Nah, jadi itu nama variabelnya itu x dan value-nya di sini adalah 1. Gitu ya. Oke. Selanjutnya itu ada float. Float itu tipe data berupa bilangan real atau bilangan pecahan, atau biasa kita dengar itu bilangan desimal gitu ya. Cara mendeklarasikannya juga sama. Misal x sama dengan 3,14 gitu. Nah, ada lagi tipe data itu yang mirip sama float, namanya double. Double itu juga bilangan real. Tapi bedanya apa sih? Bedanya sama float itu double punya digit lebih banyak daripada float. Jadi angka setelah koma itu bisa lebih banyak daripada float. Kayak contohnya x itu bernilai 1,5678 seperti ini. Nah, kalau angka setelah koma itu banyak, kita bisa pakainya double. Nah, untuk tipe selanjutnya itu ada char. Char atau karakter ya. Nah, karakter itu tipe data yang berupa karakter tunggal. Kalau yang namanya karakter tunggal berarti kan itu hanya cuman bisa satu aja. Nah, untuk format pendeklarasiannya sendiri ini agak berbeda sama tipe data yang sebelumnya. Jadi itu kalau karakter harus diapit dengan petik 1. Misal, kan biasanya di rapot itu ada nilai A, B, C gitu kan. Nah, misal nama variabelnya itu kita kasih nama nilai. Nilai sama dengan semisal aku maunya nilainya A. Nah, nilai A ini huruf A harus diapit dengan petik 1. Kayak gini. Nah, karena ini karakter tunggal, berarti ini harus benar-benar hurufnya itu cuma 1. Di karakter sendiri itu bisa berupa huruf, bisa angka, bisa simbol ya. Nah, tapi nggak boleh double kayak gini. Kita boleh pakai A kecil, A besar, itu bebas. Tapi karakternya hanya boleh 1. Gini. Oke. Terus selanjutnya itu ada string. String itu tipe data berupa teks. Nah, untuk formatnya sendiri itu mirip seperti char, tapi bedanya
Kalau tadi char itu kita pakainya petik 1, untuk string kita menggunakan petik 2. Semisal saya mau bikin variabel namaku misalnya Aulia gitu kan. Nah, ini Aulia itu harus diapit dengan petik 2. Kayak gini. Jadi itu perbedaan dari masing-masing tipe data ya. Semuanya ada peraturannya masing-masing. Nah, selain itu juga ketika kita mau mendeklarasikan variabel itu ada aturan-aturannya sendiri, kayak variabel itu nggak boleh diawali dengan angka. Misal namaku, kita misal dikasih angka 2 namaku, nah itu nggak boleh ya. Nah terus kalau misalnya di spasi kayak gini, namaku ini di spasi, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita mau spasi kayak gini, harus pakai underscore seperti ini. Jadi nggak boleh diawali sama angka dan nggak boleh dikasih spasi. Karena tadi kita udah belajar tipe-tipe data, sekarang kita mau lanjut untuk belajar gimana sih cara bikin notasi algoritma untuk menampilkan suatu output. Nah, tata cara kita buat menulis notasi algoritma itu kita harus pertama dikasih judul, kamus, dan deskripsi. Judul, semisal kita mau kasih judulnya itu belajar output, terus ini bikinnya di tanggal 12 November 2023. Nah, di sini kamus itu gunanya buat nyimpen variabel-variabel itu termasuk tipe data apa gitu. Nah, tapi kita mau belajar output terlebih dahulu. Jadi ini kita kamus diabaikan dulu ya. Nah, kita mau bikin output Halo Semarang. Nah, berarti kita cukup output petik 2 Halo Semarang. Karena ini berbentuk teks, makanya kita perlu diapit dengan petik 2. Seperti itu ya. Gimana sih cara bikin di source code-nya? Nah, langsung aja kita ke code blocks. Terus kita new file, kita bisa pilih file, terus new seperti ini, atau enggak kita bisa langsung aja Ctrl Shift N. Oke. Nah, tahap pertama itu kita harus save file ini. Semisal kita mau ngasih namanya belajar. Nah, ini harus dikasih .cpp. Nah, di C++ sendiri kita punya struktur bahasa ya. Jadi pertama kalau kita mau bikin source code-nya, kita harus perhatiin juga struktur bahasanya. Tapi sebelum itu, sama seperti di notasi algoritma yang seperti ini, kita juga harus tetap kasih judul, kamus, dan deskripsi. Tujuannya untuk apa? Jadi ini tuh mempermudah kalau misalnya kita udah punya banyak codingan-codingan, kita itu nggak perlu
baca satu persatu atau memahami codingannya ini tuh isinya apa sih. Tapi kalau misalnya kita udah dibikin kayak gini, kayak dari judul, kita cuma lihat judulnya aja kayak, oh codingan ini buat bikin ini gitu. Jadi mempermudah kita kalau kita udah punya banyak file terus kita lupa ini tuh file tentang apa, kita cukup lihat dari judulnya aja. Oke, kayak tadi judulnya itu belajar output. Nah, ini kan ada tanda double slash ya. Double slash itu untuk komen atau kasih catatan aja. Jadi kalau misalnya kita mau bikin output, dia nggak akan ikut tampil di outputannya nanti. Ini tanggal 12 November 2023. Nah, karena tadi kita kamus masih kita abaikan, jadi di C++ ini kalau kita mau menampilkan suatu output, kita menggunakan yang namanya cout. Nah, sebelum itu, seperti yang tadi di awal bilang, di C++ sendiri kita punya struktur bahasa. Nah, struktur bahasanya itu hashtag include, terus iostream, terus using namespace bb. Oke, jadi mereka itu merupakan header ya. Terus di deskripsi sendiri kita harus kasih main dan kurung keriting. Nah, tadi kita cuma mau menampilkan output Halo Semarang. Kita mau output berarti kita pakainya cout. Oke, berarti ini cout Halo Semarang. Dan kita harus dikasih titik koma di belakang. Terus kita tinggal build and run atau bisa aja kita langsung F9. Nah, coba kita lihat. Nah, ini akan menampilkan output Halo Semarang. Gitu ya teman-teman. Nah, karena kita tadi udah belajar output, menggunakan cout gitu, udah bisa ya. Nah, sekarang kita mau coba pakai tipe data. Pertama kita mau belajar pakai tipe data integer dulu ya. Oke. Nah, karena tadi kita udah belajar output pakai cout, nah kita akan lanjut belajar coba menggunakan tipe data. Yang pertama kita mau belajar yang integer dulu ya. Nah, kita pengen bikin program menghitung jumlah uang yang ada di dompet. Nah, nah di dompet itu kita kan pasti ada uang ratusan, terus 20-an, atau 10-an, atau 500-an gitu kan ya. Nah, kita masukin uang 100-an, nama variabel. Jadi di kamus ini tuh kumpulan nama variabel ya. Misal aku pengen nama variabelnya itu 100-an. Terus habis itu 20-an. Terus 10-an. Terus 5 ribuan. Oke. Okay.
Nah, ini semua itu merupakan bilangan integer. Kenapa integer? Karena uang itu kan termasuk bilangan bulat ya, nggak ada koma-komaan. Oke, di deskripsi kita hapus aja. Nah, karena tadi integer itu format deklarasinya variabel sama dengan value, berarti seratusan sama dengan, semisal di dompet saya itu ada seratusannya itu ada 2 deh. Oke. Nah, terus 20-annya itu ada 2. Terus 10-annya ada 4. 5 ribuannya ada 5. Oke. Nah, terus gimana sih cara menghitungnya? Kita mau bikin variabel baru. Kenapa? Karena kita perlu menghitungkan. Berarti misal kita mau pakai variabel total. Nah, kita harus namain lagi di sini. Total sama dengan, nah, karena seratusan itu kan 100.000 berarti kan, berarti kita pakai 100.000 dikali nama variabelnya itu seratusan. Oke. Terus ditambah 20-an berarti kan 20.000 ya. Berarti 20.000 dikali nama variabel 20-an. Terus ditambah lagi 10-an itu kan 10.000. Berarti 10.000 dikali 10-an. Terus lagi ditambah 5 ribuan itu kan berarti 5.000. 5.000 dikali 5 ribuan. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih? Kenapa ini ada yang angka, ini ada yang seratusan, ini ada 20-an, ada 10-an. Nah, jadi itu ini maksudnya seratusan itu kan maksudnya seratusan kan berarti 100.000. Nah, kenapa kita ini nulisnya seratusan? Karena itu tergantung dari nilai ini. Kalau misalnya ini seratusan kita bernilai 2, berarti nanti ini programnya bakalan menghitung 100.000 dikali 2 gitu. Karena seratusan itu bernilai 2. Begitu juga sama 20. 20-an itu bernilai 2 juga. Berarti nanti programnya akan memprogram 20.000 dikali 2. Seperti itu. Begitu juga yang 10-an sama yang 5 ribuan. Oke. Nah, terus gimana sih kalau kita mau melihat output hasilnya? Caranya tinggal sama kayak tadi, output total. Kalau misalnya kita mau nge-outputin berapa sih kita di dompet jumlah ratusannya, ya berarti kita juga bisa nge-output seratusan.
gitu. Nah, langsung aja kita ke source code-nya ya. Oke, karena tadi ini kita begitu aja. Oke, karena tadi seratusan, 20-an, 10-an, 5 ribuan total itu merupakan bilang integer. Nah, di source code itu integer biasa kita tulis pakai int. Oke, nah int itu seratusan. Ingat ya, di kamus itu kayak cuman kumpulan nama-nama variabel aja di sini. Ada 20-an, 10-an, 5 ribuan total. Dan harus ada titik koma di belakangnya. Oke. Terus seratusan itu bernilai 2 titik koma. Terus 20-annya ada 2 juga titik koma. 10-annya ada 4. 5 ribuannya ada 5. Nah, masukin rumus total. Nah, ini kita copy aja ya. Dan harus selalu ingat kita harus kasih titik koma di belakang. Nah, outputnya kita mau output total. Tadi kita pakai cout total. Nah, di penulisan variabel juga harus memperhatiin besar kecilnya huruf ya. Kalau misalnya kita dari awal kita pakainya kecil semua kayak gini, ya kita berarti tetap di sini juga harus tulis kecil juga. Coba kita lihat outputnya dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita di sini sampai salah ketik, kita tanya besar, ini nggak akan bisa ke output. Bakal ada error di sini. Oke. Jadi harus memperhatikan besar kecilnya huruf untuk nama variabel. Nah, kita pengen nampilin ratusan jumlah ratusannya itu ada berapa sih? Tinggal out seratusan. Nah, ini kan kita gak ada ganti baris gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ganti baris, kita bisa tambahin inline. Inline itu berfungsi buat ganti baris berikutnya. Seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu kan 305.000 itu tuh apa, 2 itu apa. Kita tuh bisa mempercantik dengan menambahkan suatu kalimat. Seperti biasa, kalau kita mau bikin teks, kita harus diapit dengan petik 2. Sekarang saya mau total uang. Misal saya mau mengetik total uang di dompetku adalah, coba sekarang ya, seperti itu.
Di sini juga kita bisa nambahin jumlah uang ratusan yang ada di dompet adalah, nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, tadi kan kita udah belajar tipe data yang integer ya. Terus sekarang kita mau belajar yang tipe data string. Nah, kita mau mencoba input KTP. Nah, ini di judul kita ubah dulu. Menginput KTP. Terus kan di KTP kan biasanya ada NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, itu nanti dimasukin aja di kamus. Ini untuk nama variabel itu bebas ya, nggak harus sesuai dengan nama yang ada di KTP. Jadi di kamus itu nama variabelnya itu kita bisa disingkat aja biar nggak usah terlalu panjang buat ngetiknya. Nah, terus ada nama, tempat, tanggal lahir. Ini saya kasih nama variabelnya TTL aja biar nggak kepanjangan. Habis itu jenis kelamin saya mau pakainya jekyll. Terus ada alamat, RT, RW, terus ada kelurahan, desa, terus ada kecamatan, terus agama, status kawin, terus ada warga negara ya, sama berlaku hingga. Udah. Nah, mereka semua ini kita masukin tipe data string. Gini ya. Di sini kita hapus aja. Nah, untuk pendeklarasian string kayak yang kemarin baru disampaikan, itu kan harus diapit dengan petik 2. Jadi di sini pertama NIK sama dengan petik 2. Nah, biasanya kan di NIK kan yang 33 bla 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 gitu kan. Ini saya asal aja. Nah, seperti ini. Terus habis itu nama, Aulia, terus TTL, tempat tanggal lahir,
Ini kita udah bikin format buat deklarasinya. Nah, terus kita tinggal outputin aja. Semisal output ini adalah KTP saya. Ini ya. Karena ini merupakan teks, makanya kita harus diapit dengan petik 2. Terus gimana sih cara kita masukin NIK-nya ini biar di output ada? Nah, caranya itu cuman output. Nah, kita kan nggak mungkin mau langsung nampilin NIK kan, nanti langsung keluarnya angkanya aja. Nah, kalau kayak gitu kan kurang variasi ya, maksudnya angka ini tuh apa, makanya kita harus nambahin teks dulu NIK titik 2 ini, terus panggil variabelnya NIK gitu. Terus begitu juga sama yang nama output, nama titik 2, terus kita panggil variabelnya nama. Tempat atau tanggal lahir. Titik 2. Nah, ini nanti panggil variabelnya TTL gitu ya. Lalu jenis kelamin, Jeko. Nah, untuk RT RW ini aku pengen agak menjorok ke dalam, berarti ini kita tinggal kasih spasi aja, terus RT RW titik 2 spasi. Nah, di sini kan kita butuh 2 variabel tapi kita ada tanda miring gini kan, slash. Nah, kita gampang aja, kita tinggal manggil variabelnya pertama RT, terus gimana sih cara mau nampilin tanda miringnya? Nah, tanda miring kan itu sama aja kayak teks kan, berarti kita cuman perlu nambahin aja petik 2 terus slash terus seperti ini ya, terus tinggal panggil lagi variabel RW ini. Oke. Terus kelurahan desa juga saya ingin agak menyorok ke atau desa. Oke, titik 2 kelurahan atau desa, terus kita panggil variabelnya desa. Oke. Output kecamatan, saya juga mau agak menjorok ke dalam. Kecamatan titik 2 spasi. Oke. Nama variabelnya itu terus lanjut ada agama. Oke. Agama titik 2. Ini oke. Terus ada status kawin nih, status perkawinan. Nama variabelnya itu KWN. Lanjut
ada. Oh, di sini kurang ya. Ternyata ada kerja. Berarti kita tinggal tambahin aja kerja di sini. Ini di bawahnya kawin. Kerja. Misal masih pelajar, berarti kan pelajar atau mahasiswa ya. Oke. Di sini kita kasih kerja, pekerjaan. Oke, ini kurang T ya teman-teman. Variabelnya tadi namanya kerja. Oke. Dan selanjut output ada kewarganegaraan. Nama variabelnya PNGR. Terus lagi yang terakhir berlaku hingga. Oke, ini udah selesai ya. Langsung aja ke source code-nya ya. Ini kan tadi kita judulnya itu menginput KTP, jadi kita diubah aja di sini. Gini. Terus kan tadi kita pakainya tipe data string, berarti di sini juga kita ganti pakai string. Nah, oke. Ini kita tinggal di copy paste aja ya. Ini ada komanya. Terus ini jangan lupa diakhiri sama titik koma. Oke. Nah, terus kita ini hapus aja. Oke. Nah, terus ini nanti kita copy paste aja juga biar cepat. Oke. Nah, jadi di sini perbedaan notasi algoritmik sama source code. Untuk penulisan sama dengan di source code kita tetap pakai sama dengan biasa, tapi kalau di notasi kita pakai yang kayak gini ya. Nah, kita jangan lupa dikasih titik koma. Ini juga kita ganti, ditambahin titik koma. Pokoknya kita ganti-ganti terus gitu ya. Kalau output di C++ itu kita pakainya cout. Nah, di sini kita ganti cout dan jangan lupa kita kasih tanda kayak gini. Oke. Dan jangan lupa dikasih titik. Udah ya. Nah, terus kayak yang tadi kita belajar kalau output di C++ itu pakainya cout. Kayak yang tadi kita belajar kalau output di C++ itu kita pakainya cout. Nah, di sini kita ganti cout dan jangan lupa kita kasih tanda kayak gini. Oke. Dan jangan lupa dikasih titik koma. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman kayak gini, nanti dari sini sampai sini itu bakalan sejajar kalimatnya. Nah, biar kita bisa ganti baris, kita tambahin end line. Gini, oke. Nah, ini diganti-ganti dulu aja sampai semuanya diganti ya.
gini. Terus kita tinggal rapin aja yang titik duanya. Oke. Kayak gini ya. Udah selesai, terus kita tinggal di build and run aja. Oke. Nah, terus di sini kita masih ada yang kurang nih. Nah, ini kan variabel, tapi kita nggak bisa kayak gini aja. Kita juga harus tetap diambil tanda seperti ini, gitu ya. Ini kita tambah-tambahin aja sama yang lain. Ini. Kalau kita mau manggil variabel, itu nggak perlu dikasih tanda petik 2 ya. Cukup kayak gini aja, nanti otomatis isinya bakalan sesuai dengan ini. Oke. Nah, untuk RT RW ini kan RT sama RW kan sama-sama nama variabel, tapi ini bukan, ini tuh cuma teks. Berarti sebelum teks ini kita juga perlu ditambahin tanda kurang dari ya. Nanti RW juga kita perlu nambahin lagi tanda kurang dari juga tuh. Terus yang lain kita juga mesti tambahin sampai selesai. Oke, ini udah. Terus kita coba build and run ya. Nah, oke. Tapi ternyata ini titik 2-nya belum rapih nih. Kita rapiin dulu aja. Kalau ini kan kelebihan. Coba kita kurangin. Udah lurus belum? Nah, berarti kan kuranginnya 1. Ini kurangin. Masih kurang nggak? Masih. Ini coba lagi.
Kayak gini kita udah rapi ya. Jadi kita belajar input KTP udah selesai. Oke, terima kasih teman-teman.